Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 9,
ayat 1 sampai 3. Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Mari mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah Bapa, yang menciptakan langit dan bumi. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Kami, terpujilah namamu yang kudus dan benar selama-lamanya. Bimbinglah dan kuatkanlah kami dengan roh-Mu,
agar kami sungguh-sungguh mendengar dan menerima firman-Mu. Sumber dan acuan hidup kami, teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami terus-menerus diubah dan dibaharui oleh firman-Mu itu. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 38 ayat 1. Telah kutemukan dasar kuat. Pembacaan firman Allah terambil dari Perjanjian Lama, Amos pasal 7 ayat 1 sampai 6. Amos pasal 7 ayat 1 sampai 6. Begini firman Tuhan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak Ia membentuk kawanan belalang pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, yaitu rumput akhir sesudah yang dipotong bagi raja. Ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Itu tidak akan terjadi, firman Tuhan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak Tuhan Allah memanggil api untuk melakukan hukuman. Api itu memakan habis samudera raya dan akan memakan habis tanah ladang. Lalu aku berkata, Tuhan Allah, hentikanlah kiranya. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena itu. Ini pun tidak akan terjadi, firman Tuhan Allah. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan 2. Meski tak layak diriku. Tetapi karena
Doa pengakuan dosa. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, mari kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Kasih dan Maha Murah, berkat-Mu melimpah ruah. Engkau tidak pernah jemu menjawab doa dan kerinduan kami, dan tidak pernah terlambat sedetik pun menolong kami. Namun kami sering berbuat jahat terhadap Engkau dan mendukakan hati-Mu. Kami selalu melanggar hukum-hukum Engkau, tetapkan untuk kebaikan kami sendiri. Kami juga acap kali mengabaikan petunjuk dan bimbingan Roh Kudus. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Allah, sumber segala berkat dan sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala pelanggaran kami dan baharuilah kembali hidup kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan 1 sampai 2 menit. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Amin. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1. Ku diberi belas kasihan. Berita pengampunan dosa. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada-Nya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Perjanjian Baru 2 Timotius pasal 1 ayat 7 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya
oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta persembahan yang diantar ke depan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan persidangan Majelis Sinode ke-61. Bagi jemaat yang mengikuti dari rumah dapat menyerahkan mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau transfer ke nomor rekening BNI BNKP jemaat dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 287B ayat 1 sampai 3, sekarang bersyukur. Kembali ke
Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386 ayat 1, 2, 4, dan 5. Tuhan inilah persembahan. Berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami puji, kami sembah di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu, karena Tuhan memberikan kami nafas hidup dan boleh beribadah di rumah-Mu saat ini. Terima kasih segala berkat-berkat yang telah kami terima selama seminggu lamanya. Dan bagian daripada berkat itu Tuhan kami bawa sekarang ini sebagai persembahan syukur kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu dalam kelimpahan di tempat kerja, dalam usaha, dalam keluarga. Biarlah mereka senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidup mereka. Kami sangat percaya bahwa Engkau melimpahkan berkat-Mu untuk gereja ini dapat menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Allah Bapa di surga. Ini kami Tuhan, kami serahkan persembahan kami di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sekarang kita dengarkan kesaksian pujian vokal grup dari lingkungan 3.
serahkan diriku hanya padamu Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, Yang lama telah berlalu. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Untuk persiapan pelayanan firman Tuhan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 59 ayat 1 sampai 2, bersabdalah Tuhan.
Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Terpujilah Engkau Allah kami di surga, Allah yang penuh kasih. Tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru tiap pagi. Itulah yang kami rasakan hingga detik ini. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberi waktu yang baik ini bagi kami. Kami boleh ada di sini untuk memuji dan memuliakan Engkau. Dan kami mohon kiranya berkenan di hadapan Tuhan apa yang menjadi persembahan yang telah kami bawa. Dan tiba saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Karena itulah yang menjadi kekuatan dan yang menjadi pengharapan kami dalam menjalani hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Urapi kami lepas pribadi, berikan hikmat bagi kami semua, biarlah kami boleh mengerti dan memahami apa kehendak Tuhan yang Engkau sampaikan bagi kami. Dan hamba-Mu yang menyampaikan sabda-Mu ini, Tuhan urapi, hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita terambil dari Markus pasal 6, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-29. Saya mengajak kita untuk membaca secara responsoria karena ini ayatnya cukup panjang supaya Bapak Ibu tidak bosan. Saya membaca ayat genap dan Bapak Ibu membaca ayat yang ganjil. Kita akan bergantian dengan judul Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal. Dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan. Dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia.
Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Itu karena berkat dan pertolongan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tema kita hari ini yaitu berani menyuarakan kebenaran. Berani menyuarakan kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih, fakta sekarang di mana terjadi ketidakbenaran dan ketidakadilan di mana-mana terjadi. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada banyak orang yang diam, menutup mata dan menutup mulut, seakan dibiarkan terjadi, sehingga ketidakadilan dan ketidakbenaran itu semakin merajalela. Kecurangan, korupsi, hukum diputarbalikkan. Itulah yang terjadi sekarang. Dan ada istilah yang lagi viral sekarang ini, dia katakan begini, no viral, no justice. No viral, no justice. Kalau tidak viral sebuah masalah, kalau tidak viral sebuah ketidakadilan, maka tidak ada keadilan, tidak akan diproses proses hukumnya. Dan apalagi kalau misalnya Bapak Ibu saudara-saudari, sudah ada penutup mulutnya. Ada banyak yang menutup mulut kita, ada banyak menutup mulut orang sekarang ini. Mungkin karena uang, mungkin karena diberikan sesuatu kepadanya, maka dia akan tidak menyatakan apa-apa. Dia akan menutupi ketidakbenaran, dia akan menutupi ketidakadilan, sekalipun dia akan di depan matanya. Bapak Ibu yang terkasih, ada lagi sebuah istilah yang lagi viral juga. Itu istilahnya itu silent majority. Silent majority itu adalah mayoritas diam. Atau kebanyakan orang tidak akan memberikan pendapat, tidak akan memberikan sesuatu, ya. Dia sampaikan sesuatu terhadap apa kejadian yang terjadi. Sekalipun ini istilah ini dipergunakan dalam dunia politik, tetapi itulah kenyataan sekarang ini, bahwa ada banyak yang diam oleh karena
sesuatu hal yang menutup mulut mereka. Dan mungkin saja karena ada juga pepatah mengatakan diam itu adalah emas. Diam itu adalah emas. Saya kira memang kalau kita maknai istilah itu ada benarnya. Tapi bukan berarti kita diam ketika kita melihat ketidakadilan, ketika kita melihat ketidakbenaran. Baik itu dalam keluarga kita, baik itu di tengah-tengah masyarakat, ataupun dimanapun komunitas kita berada. Karena kita dipanggil Allah untuk menyatakan kebenaran, untuk menyatakan keadilan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, mari kita belajar kepada firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Bahwa Yohanes berani menyampaikan sesuatu di tengah-tengah atau di depan Herodes. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang menjadi masalah? Kenapa orang diam ketika dia melihat ketidakadilan dan melihat ketidakbenaran? Ada 3 hal yang saya ungkapkan di sini. Dia tidak menyatakan kebenaran sekalipun dilihat itu tidak benar. Itu karena takut. Karena memang menyatakan kebenaran itu ada resiko yang harus ditanggung. Mungkin ada orang yang akan membenci kita. Mungkin ada orang yang tidak senang. Karena biasanya orang tidak senang kalau kita menyatakan kesalahannya. Lo masih tanalawa kuda zile baga-baga bawa urita. Ya. So masih tanai hena lebaga ni faluada. Ina la suno ita ina la bekeda semangat. Nah Bapak Ibu yang terkasih, salah satu yang membuat orang takut untuk menyatakan kebenaran itu karena takut. Yang kedua itu karena cari aman, tidak mau terganggu. Ya, daripada ada masalah saya lebih bagus saya diam saja, sekalipun itu salah. Sering sekali itu terjadi dalam kehidupan kita, daripada masalah saya diam saja. Dan yang ketiga, ya mungkin karena tidak peduli, peduli amat, biar aja seperti itu. Nah Bapak Ibu yang terkasih, tetapi Yohanes Pembaptis berbeda. Kita lihat tadi, dia bisa dan mampu, dia berani untuk menyatakan kebenaran di depan seorang Raja Herodes. Dia tidak takut, dia siap mengambil resiko, dia siap mati sekalipun. Karena dia punya iman yang teguh, dia punya moral yang baik. Ya, orang yang punya iman yang teguh, orang yang takut akan Tuhan, saya percaya Bapak Ibu saudara-saudari, maka moralnya juga baik. Dan dia akan berani menyampaikan kebenaran kepada siapapun. Dia akan tidak melihat siapapun itu. Entah seorang raja, entah siapapun itu. Dia berani menyampaikan kebenaran. Dan itulah yang kita lihat dan yang disampaikan oleh Raja Herodes kepada Yohanes Pembaptis kepada Raja Herodes. Dia berkata, Yohanes Pembaptis berkata kepada Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudara. Kita tahu Bapak, Ibu, saudara-saudari, Herodes mengambil istri saudaranya Filipus. Yang notabene-nya Filipus itu masih hidup. Dan itulah yang dilarang oleh Yohanes Pembaptis. Dan akibat yang terjadi dalam kehidupan Yohanes, Bapak Ibu yang saudara-saudari, itulah yang terjadi, dia dipenjara. Dia dipenjara oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis, dia tidak mau diperingatkan.
Dia tidak mau ditegur. Sekalipun kesalahan yang dia lakukan itu benar, tetapi dia tidak mau ketika dia ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Dan Herodias, yang notabene adalah istrinya yang diambil dari istri dari Filipus, dendam kepada Yohanes. Dia sebenarnya berkeinginan untuk membunuh Yohanes, tetapi kita lihat tadi ternyata juga di hati kecil Herodes itu, dia sebenarnya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Yohanes itu ada benarnya. Tapi karena keinginan dagingnya, karena ada kemauannya untuk mengambil Herodias menjadi istrinya, maka semua akan ditutupi itu. Ya, dia tidak mau mendengarkan nasihat, dia tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Dan Bapak Ibu yang terkasih, kita lihat tadi, tibalah saatnya, ada momen di mana ulang tahun Herodes, dan waktu itu anaknya Herodias, anak perempuannya, menari dengan sangat luar biasa dan membuat hati Herodes menyukakan hatinya. Senang dia melihat apa yang ditampilkan oleh anak perempuannya itu. Dan dia berkata, apa saja yang kau minta akan kuberikan. Bahkan dia katakan, setengah dari kerajaanku ini akan kuberikan kepadamu. Dan itulah yang digunakan oleh Herodias. Anak perempuan ini bertanya kepada ibunya Herodias, apa sesuatu yang diminta kepada Herodes. Dan dia katakan, kepala Yohanes Pembaptis. Nah, itulah makanya diambil kepala Yohanes Pembaptis, dipenggal dan dibawa, diberikan hadiah kepada anak perempuannya, dan anak perempuannya dikasih kepada ibunya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itu membuktikan bahwa Herodias sangat dendam kepada Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang perlu kita renungkan dalam firman Tuhan yang telah kita baca ini? Yang pertama adalah jangan takut mengatakan kebenaran. Jangan takut mengatakan kebenaran. Kalau kita menyatakan kebenaran kepada siapapun, itu bukti bahwa iman kita hidup di hadapan Tuhan. Kita punya moralitas yang tinggi. Kalau kita menyatakan kebenaran, kalau kita menyatakan apa yang baik di mata Tuhan. Menyatakan kebenaran adalah panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Panggilan kita sebagai umat Tuhan. Tentu Bapak Ibu yang terkasih, menyampaikan kebenaran juga memang harus kita meminta hikmat daripada Tuhan, supaya kita bisa menyampaikan dengan bahasa kasih dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, tentu dalam menyampaikan kebenaran ini, maka harus kita juga hidup di dalam kebenaran. Karena ada banyak orang yang menyampaikan kebenaran, tetapi sebenarnya dia juga melakukan ketidakbenaran. Dia hanya berkata-kata kebenaran, dia hanya berkata-kata kejujuran, tapi dia tidak pernah jujur dalam dirinya sendiri. Dia tidak pernah melakukan kebenaran dalam hidupnya. Kalau orang sudah hidup di dalam kebenaran dan dia berani menyampaikan kebenaran, maka dia punya komitmen yang tinggi. Dia berkata, mati pun, kalaupun mati pun, saya tidak takut. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita harus berani
dalam menyampaikan kebenaran. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas, kata firman Tuhan. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Jadi mari kita melakukan dan menyampaikan kebenaran dalam kondisi apapun. Dan itu mulai dari keluarga kita, Bapak Ibu. Kalau salah anak kita, katakan salah. Kalau salah istri kita, katakan salah. Kalau salah suami kita, katakan salah. Jangan pernah membela istri dan suami kita hanya karena suami, padahal dia melakukan ketidakbenaran. Jangan kita pernah membela anak kita, padahal dia melakukan kesalahan, dia melakukan ketidakbenaran di hadapan Tuhan. Katakan kalau dia salah, katakan ya. Karena itu adalah kewajiban kita sebagai umat Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, hilangkan rasa dendam. Kenapa terjadi pembunuhan? Terjadi pemenggalan kepala Yohanes Pembaptis. Itu karena dendam Herodias. Karena dendam. Bapak Ibu yang terkasih, dari dendam akan menimbulkan kejahatan. Iri hati, saling menjatuhkan, bahkan membunuh. Hanya karena dendam. Lihat Bapak Ibu saudara-saudari, di TV, di media sosial, di koran-koran, terjadinya pembunuhan itu karena apa? Karena rasa dendam. Dan biasanya kalau sudah dendam kita sama orang, Bapak Ibu, hebuya tulu niwalnya, sekhi niwalnya, balemana tulu tahu, lemana fatema bawa urita. Ya, biasanya begitu. Bahkan naik nano dendam ita, asesiwa badada, nasuya murifuri badau. So yang murifuri bapak dua tahu, tuh hari itu murifan bada bermedendam tahu tuh kini bau belok ke tahu tuh sebelah kiri. Lu masih tuh balu ke kini. Sering sekali karena dendam itu menimbulkan kejahatan, menimbulkan iri hati dan saling menjatuhkan. Dendam akan membuat mata gelap dan mencelakai orang lain, seperti yang dilakukan oleh Herodias tadi. Seperti yang dilakukan oleh Herodes sendiri. Dia memenjarakan Yohanes Pembaptis karena dia tidak suka ditegur. Oleh karena itu kembali hilangkan, jauhkan diri dari rasa dendam. Dan ketika dendam menguasai kehidupan kita Bapak Ibu, berarti kita tidak mengalami pertobatan dalam kehidupan kita. Orang yang selalu dendam kepada sesamanya, itu adalah orang yang belum mengalami pembaharuan. Itu orang yang belum mengalami pertobatan. Orang yang dendam Bapak Ibu yang terkasih, maka tidak bahagia hidupnya. Dan mana yang ngeregeginya boy, bisa ina ubaya kawadau. Ufaluha ga bisa bualahi ubaya itu kalau sudah dendam sama orang. Ya. Kalau sudah dendam kita sama orang, kita merencanakan yang tidak baik sama orang lain. Dan saya pastikan Bapak Ibu yang terkasih, tidak bahagia orang yang seperti itu. Tidak mengalami kebahagiaan dalam kehidupannya. Karena dia sudah dikuasai oleh rasa dendam. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita diingatkan oleh firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 31 sampai 32 mengatakan, segala kepahitan, itu kepahitan itu. Kalau kita simpan-simpan sesuatu yang tidak baik dalam diri kita, itu kepahitan itu. Ya. Segala kepahitan, kekeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Kita disuruh untuk membuang.
Karena itu sebenarnya merusak diri kita sendiri. Orang yang menyimpan kepahitan, orang yang menyimpan kekeraman di dalam hatinya, itu sebenarnya dia merusak dirinya sendiri. Oleh karena itu kita hari ini diajak untuk membuang itu dalam diri kita. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kita. Kita setiap saat ketika kita berdoa, doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi sering sekali hanya kita ucapkan dalam doa ya, tapi selalu saja kita simpan yang tidak benar ya, atau yang tidak baik dari orang lain. Itu makanya sebenarnya kenapa terjadi konflik, kenapa terjadi perselisihan dimanapun, di gereja lah, di kelompok, di komunitas, itu karena sudah menyimpan. Itu saatnya saya kasih pelajaran sama kamu sekarang ini ya. Jadi dia cari-cari kelemahan orang lain. Oleh karena itu kita diajak untuk mengampuni, saling mengampuni, karena kita terlebih dahulu telah mendapatkan dan menerima pengampunan daripada Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih, dengarkanlah teguran. Dengarkanlah teguran. Termasuk teguran yang disampaikan kebenaran firman, melalui kebenaran firman Tuhan. Sering sekali ya, mungkin kalau ya diurai misalnya persoalan-persoalan atau hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan, kadang-kadang kita tersinggung, singgung perasaanku fadita da'u. Sering sekali ada juga begitu ya. Maka hari ini kita diajak, dengarkanlah teguran, bersyukur jika ada yang mengingatkan kita, agar kita tidak jatuh di dalam dosa. Jadi sebenarnya teguran itu supaya kita tidak jatuh di dalam dosa, agar kita tidak jatuh, agar kita tidak berjalan di jalan arah yang salah, tetapi kita berjalan di jalan yang benar. Itu adalah fungsi teguran. Teguran adalah untuk memperbaiki kesalahan kita. Dengarkanlah teguran Bapak Ibu, karena itu memperbaiki diri kita. Itulah sebabnya dalam institusi manapun, dalam organisasi manapun, ada istilah apa? Ada yang namanya penasehat. Presiden saja ada penasehatnya, karena presiden bisa saja mengambil keputusan yang salah. Ya, itu makanya ada penasehat. Jadi memberikan masukan, menegur kalau salah. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, itu yang saya katakan tadi. Kadang-kadang orang tidak mau menegur juga, itu karena itu herenya, ya, itu herenya kefe atau itu herenya jabatan. Yo bales saya, lu tegu tahu, lau mana nih lau. Sering sekali begitu. Ya, tapi hari ini kita diajak, dengarkanlah teguran. Ya, karena itu sangat bermanfaat dalam kehidupan kita, demi kebaikan kita, demi kebaikan orang lain juga. Ketika kita mendengarkan teguran, dan terlebih itu adalah dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal 10:17 mengatakan, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Jadi orang yang mengabaikan teguran, orang yang tidak mendengarkan teguran, tekiko. Sekali itu tekiko. Tekiko wa aurinia silema modondongo fotu. He fotu morobada roma ilo balangi. Bamendo mana nasobotu. He kenamania kenononia dal.
Na lei fadodongo botu namania ononia ba aiku baba elungu nono dau aiku baba atekiko. Ada banyak yang terjadi demikian karena apa? Karena mereka tidak mendengar teguran, karena mereka tidak mendengar didikan sehingga mereka tersesat. Amsal 12 ayat 1 mengatakan, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Ini sering digunakan oleh Rocky Gerung ini. Ini Rocky Gerung ini dungu kau katanya. Iya kan? Jadi orang yang tidak mendengar teguran, orang yang tidak mendengar didikan, katanya adalah dungu. Bodoh, bebal, dan itu yang saya katakan tadi, akhirnya tersesat. Bapak Ibu yang terkasih, melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini, sekali lagi, beranilah menyuarakan kebenaran. Beranilah menyuarakan kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati kita. Ayat hafalan kita terambil dari 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Mari kita sama-sama Bapak Ibu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan. Engkau memberikan teladan yang baik bagi kami melalui hamba-Mu Yohanes Pembaptis. Sekalipun dia berhadapan dengan seorang penguasa, yaitu Raja Herodes, dia tidak takut untuk mengingatkan dan menegur Herodes bahwa apa yang dia lakukan adalah tidak benar di hadapan Tuhan. Namun dalam menyampaikan kebenaran, sering sekali kami berhadapan dengan berbagai resiko. Ada orang yang tidak senang, bahkan ada orang yang mencelakai kehidupan kami, seperti yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Namun hari ini Engkau mengatakan kepada kami, jangan takut, karena Engkau telah memberikan teladan bagi kami, yaitu Yesus Kristus. Engkau mati oleh karena kebenaran yang Engkau sampaikan. Kuatkan kami Tuhan, karena Engkau telah memberikan roh kekuatan, roh pemberani bagi kami, bukan roh ketakutan. Biarlah kami boleh menyampaikan itu dimanapun, dan itu mulai di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, komunitas kami, di gereja kami, dan dimanapun kami ada. Biarlah juga kami hidup di dalam kebenaran, sehingga kami boleh menyampaikan kebenaran kemanapun kami ada. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Suara dari sorga, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa menggerak, kirimlah cahayamu.
penyertaan yang terlelah. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah bangkit berdiri mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sekarang kita dengarkan warta jemaat oleh majelis, dan setelah itu nanti sosialisasi dari panitia perayaan hari-hari besar gerejawi. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Salam, Yahowu. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja dan di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Para pelayan Minggu 21 Juli 2024, pengkhotbah Ibu Pendeta Miseria Daily STH, liturgos Ibu Satuan Keriso Inayovita Harefa. Ibadah dalam bahasa Nias, para petugas lain boleh dibaca di warta jemaat ini. Komisi Remaja dan Pemuda diberitahukan latihan KOR atau vokal group di Komisi Remaja dan Pemuda dilaksanakan pada hari ini Minggu 14 Juli 2024 setelah selesai ibadah di ruang Komisi Remaja dan Pemuda BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan kepada anggota Komisi Remaja dan Pemuda dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Diberitahukan kegiatan olahraga badminton Komisi Remaja dan Pemuda akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juli 2024 pukul 15 WIB di GOR Lapangan Bulog Kelapa Gading. Diharapkan segenap anggota Komisi Remaja dan Pemuda dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Diberitahukan kembali kegiatan retreat Komisi Remaja dan Pemuda BNKP Jemaat Jakarta tahun 2024 akan dilaksanakan pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 2 sampai dengan 4 Agustus 2024 di Fafa Hill Hotel and Resort Puncak, Bogor. Registrasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Lisa Halawa. Diharapkan segenap anggota Komisi Remaja dan Pemuda dapat mengikuti kegiatan yang dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Komisi Perempuan diberitahukan kembali ibadah PA Komisi Perempuan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 14 Juli 2024 setelah selesai ibadah di ruang ibadah BNKP Jemaat Jakarta.
Pelayan firman Tuhan Ibu Pendeta Leli Jalin Harefa STH dan liturgos Ibu Satuan Ekeriso Ina Iman Zaluku. Diharapkan segenap anggota Komisi Perempuan dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Komisi Bapak, diberitahukan kembali ibadah PA Komisi Bapak dapat dilaksanakan di keluarga Bapak Ama Ina Yemi Larosa akan dilaksanakan pada hari Sabtu 20 Juli 2024 pukul 8.30 WIB di Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan segenap anggota Komisi Bapak dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Komisi Lansia, diberitahukan latihan Core Vokal Group Komisi Lansia dilaksanakan pada hari ini Minggu 14 Juli 2024 setelah selesai ibadah di kantor sekretariat lantai dasar Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan segenap anggota Komisi Lansia dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Diberitahukan kembali ibadah PA Komisi Lansia akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juli 2024 pukul 11 WIB di ruang ibadah BNKP Jemaat Jakarta. Pelayan firman Tuhan Bapak Pendeta Adiela ISTH dan liturgos Ibu Ina Kasman Gea. Diharapkan segenap anggota Komisi Lansia dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Komisi Ibadah dan Evangelisasi, diberitahukan latihan PES Parawi dilaksanakan pada hari Minggu, hari ini 14 Juli 2024 pukul 12 sampai dengan 14 WIB di ruang ibadah BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan kepada peserta vokal grup, PSP dan PSW dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Diberitahukan sermon ibadah BNKP Jemaat Jakarta akan dilaksanakan pada hari Minggu, pada hari Jumat, 19 Juli 2024 pukul 18.30 sampai 19.30 WIB di ruang ibadah BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan kepada seluruh anggota majelis jemaat dan warga jemaat dapat hadir pada kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Panitia perayaan Hari Besar Gerejawi diberitahukan dalam rangka penggalangan dana untuk mendukung kegiatan pelaksanaan Natal tahun 2024 dan Tahun Baru 2025. Panitia perayaan Hari Besar Gerejawi akan melaksanakan bazar pada hari Minggu 21 Juli 2024 setelah selesai ibadah di lantai dasar gedung gereja. Mari dengan sukacita mendukung kegiatan dimaksud. Lingkungan 6, diberitahukan ibadah PA lingkungan 6 akan dilaksanakan di rumah keluarga Ama Ina Rezebua pada hari Sabtu 27 Juli 2024 pukul 10.30 WIB. Diharapkan segenap anggota lingkungan 6 dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Berita kelahiran, telah lahir anak kedua laki-laki dalam keluarga Ama Ina Kriswaruhu lingkungan 5 pada hari Jumat 5 Juli 2024 dengan persalinan sesar di Rumah Sakit Hermina Kemayoran, Jakarta Pusat. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang kedua, telah lahir anak kedua laki-laki dalam keluarga Ama Ina Yohan Lawele lingkungan 2 pada hari Selasa 9 Juli 2024 pukul 13 WIB di Rumah Sakit Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Anggota jemaat baru,
telah mendaftar menjadi warga jemaat BNKP Jakarta lingkungan 3 yang tersebut namanya: pertama, Yosafat Yan Ricardo Zega, kepala keluarga; Winda Deborah Oley, istri; Clarissa Rina Netanya Zega, anak. Segenap majelis dan warga jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Bila keluarga ini hadir, dimohon berdiri di tempat. Terima kasih. Persembahan dana pelayanan sinode disampaikan bahwa pada ibadah Minggu 21 Juli 2024 akan dilaksanakan pengumpulan persembahan dana pelayanan sinode yang diantar ke depan. Marilah dengan sukacita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Badan Pekerja Majelis Resort 45 BNKP berdasarkan surat BPMR 45 BNKP nomor 021 garing BPMR 45 garing U garing V 2024 tanggal 18 Mei 2024 perihal pengantar, maka diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa pada ibadah Minggu 28 Juli 2024 akan dilaksanakan pengumpulan persembahan melalui gerakan amplop yang diantar ke depan untuk mendukung pelaksanaan persidangan Sinode ke-61 di Pekanbaru. Marilah dengan sukacita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Berdasarkan surat BPMR 45 BNKP nomor 026 garing BPMR 45 garing UV garing 2024 tanggal 31 Mei 2024 perihal pemberitahuan dan keputusan sidang majelis jemaat BNKP Jakarta pada tanggal 30 Juni 2024, maka diberitahukan bahwa pada ibadah Minggu 28 Juli 2024 akan dilaksanakan pelantikan pengurus dan anggota Pokja pelayanan kategorial di BNKP Jemaat Jakarta. Laporan keuangan. Laporan penerimaan dan pengeluaran minggu ini dari 5 Juli sampai dengan 12 Juli 2024. Total penerimaan sebesar Rp23.685.000. Total pengeluaran Rp9.201.500. Saldo akhir kas per 12 Juli 2024 sebesar Rp465.405.092,80. Jemaah yang berulang tahun dalam minggu ini periode 8 sampai dengan 14 Juli 2024 sebanyak 17 orang. Atas nama Majelis BNKP Jemaat Jakarta mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur dan Tuhan Yesus memberkati. Warta tambahan berita duka cita. Telah kembali ke rumah Bapa di sorga Bapak Setiaman Harefa, ama puput, ayahanda dari Ibu Ina Elhaga Zendato lingkungan 2 pada hari Sabtu 13 Juli 2024 di Madula, Kota Gunung Stoli. Kiranya seluruh keluarga yang ditinggalkan Tuhan beri kekuatan iman, ketabahan dan penghiburan. Renungan dan harian dalam minggu ini boleh dibaca di Warta Jemaat ini. Demikian Warta Jemaat Yahobu. Salam Yahobu. Saya akan melanjutkan warta jemaat dengan ada dua hal yang ingin kami sampaikan. Pertama tentang HUT Gereja BNKP Jakarta dan persiapan Natal 2024.
PPHBG sebagai kepanjangan tangan dari BPMJ untuk melaksanakan ibadah ataupun perayaan hari-hari besar di BNKP Jakarta, dan tentunya dasarnya adalah hasil sidang majelis BNKP Jakarta. Yang pertama untuk HUT BNKP Jakarta, dasar sidang majelis 30 Juni 2024, maka telah diputuskan bahwa perayaan HUT ke-64 akan diadakan pada 21 Juli minggu depan dengan sederhana. Konsep yang kami akan lakukan adalah setelah ibadah kita akan melaksanakan perayaan, dan tidak seperti tahun lalu kita hanya sebatas ada pemotongan tumpeng, penayangan sejarah gereja, dan setelah itu selesai. Itulah kenapa tadi setelah ibadah nanti akan ada bazar sekaligus penggalangan dana untuk Natal. Yang kedua, untuk ibadah Natal sendiri, Bapak Ibu sekalian, tahun ini kami memulai lebih awal untuk sosialisasinya. Ya, hari ini baru tanggal 14 Juli tapi kita sudah bicara Natal. Jadi di sini kami telah mendapatkan persetujuan dari sidang majelis untuk memulai aksi ataupun persiapan Natal tahun ini. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama nanti adalah waktu dan tempat pelaksanaan, anggaran dan konsep penggalangan dana. Untuk waktu dan tempat, kita akan laksanakan Senin 25 Desember 2024 pukul 16.00 di Gedung Maria Convention Hall. Proses ini juga kami telah siapkan sebenarnya sejak bulan Mei. Kami telah melakukan survei beberapa tempat, namun dari 3 tempat yang telah kami paparkan di sidang majelis, akhirnya sidang majelis memutuskan di Gedung Maria ini. Beberapa pertimbangan tentunya yang sudah pasti adalah biaya, anggaran, dan kemudian juga lokasi. Kita sudah melaksanakan ibadah di Gedung Maria 2 kali, dan evaluasi kami terakhir, kita pengalaman tahun lalu kita laksanakan tepat waktu jam 4 sore, selesai setengah 7, namun ternyata hujan setelah acara. Untuk mitigasi ini kami telah ada beberapa opsi yang kami akan lakukan. Pertama, gedung parkir di bawah akan digunakan sebagai tempat makan apabila hujan, dan lobi di Gedung Maria. Namun sebelum Natal tentunya kita ada masa Advent. Ya, ini Bapak Ibu, masa Advent yang juga akan menjadi rangkaian kegiatan menjelang Natal, Advent 1 dan 2. Tentunya kita akan mengacu kepada perikop BNKP Jakarta, dan seperti terlihat di layar, ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan. Namun secara garis besar, saat ini kita akan memaksimalkan media online untuk mendukung kegiatan masa-masa Advent ini. Terlihat di layar, namun nanti kami akan teruskan ke WA group dari seluruh lingkungan. Saya tidak akan bicarakan detail di sini. Ada beberapa kegiatan yang kita manfaatkan media-media online yang saat ini lebih efektif dalam menyampaikan informasi. Kemudian pelaksana dan penanggung jawab, tentunya penanggung jawab kegiatan ini adalah BPMJ dan pelaksananya adalah PPHBG Jemaat Jakarta. Selanjutnya anggaran. Lingkup anggaran Natal ini adalah dimulai dari Advent. Jadi anggaran yang telah ditetapkan ini tidak hanya pada saat Natal, namun anggaran yang kami ajukan ini adalah mulai dari Advent 1 sampai 4, kemudian ibadah Natal pagi, Natal malam kudus, dan ibadah tutup tahun dan tahun baru 2025. Di sini kami telah disetujui oleh sidang majelis 147 juta. Sebenarnya angka ini sama seperti tahun lalu. Namun kami diberi keleluasaan oleh sidang majelis
plus minus 10% dari angka ini yang akan menjadi acuan kami untuk bekerja selanjutnya. Nah, bagaimana cara penggalangan dana? Salah satunya tentunya kita mengawali sosialisasi lebih awal seperti pada saat pagi hari ini. Beberapa sumber dana tetap kita tentunya donatur, bazar, persembahan khusus dan takis. Namun tahun ini kami mengerti bagaimana kekuatan jemaat yang tentunya tidak sama, dan hari ini kami menyampaikan salah satu yang ingin kami yang berbeda dengan tahun lalu adalah kami akan melaksanakan aksi amplop dana Rp5.000. Bagaimana teknisnya? Kami akan menyediakan amplop khusus untuk persembahan ini dan akan dibagikan di awal ibadah. Dan tentunya kami harapkan dukungan dari Bapak Ibu sama seperti Natal-Natal sebelumnya yang kami selalu tetap didukung oleh jemaat, dan kami persilakan untuk mengisi 5.000 atau kelipatannya dan dikumpulkan nanti setelah ibadah di kotak khusus yang akan disediakan di luar. Ini akan kami laksanakan setiap minggu sampai Desember dan mulai di awal minggu Agustus, minggu pertama Agustus. Ini sifatnya tidak memaksa, namun kami akan bagikan kepada setiap jemaat yang akan mengikuti ibadah dengan harapan ini akan terkumpul menjelang hari H, dan ini bagian dari kontribusi jemaat untuk mendukung acara Natal di Jemaat BNKP Jakarta. Saya kira demikian informasi yang kami sampaikan. Atas nama BPHBG kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu selama beberapa tahun terakhir ini, dan tentunya kami harapkan tetap berlanjut di Natal-Natal berikutnya di Gereja BNKP Jakarta. Demikian, Yahobu Salom. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1 dan 2, Jika Jiwaku Berdoa. Bersatu dalam doa.
Dengan kerendahan hati ya Tuhan, kembali kami berseru di hadapan-Mu. Kami bersyukur atas waktu dan kesempatan yang baik ini. Tuhan, izinkan kami boleh ada di hadapan Tuhan dengan segala keberadaan, dengan segala kelemahan dan kekurangan kami. Kami telah membawa pujian, kami telah membawa tubuh jiwa raga kami, bahkan segala sesuatu yang kami miliki, kami jadikan untuk kemuliaan Tuhan, karena kami tahu semuanya bersumber dari Tuhan. Dan kiranya apa yang kami bawa ini Engkau terima dan menjadi kemuliaan-Mu. Ya Bapa di surga, saya berdoa juga buat seluruh umat-Mu yang hadir saat ini, dan juga yang ada di tempat yang lain yang mengikuti secara online ibadah hari ini. Tuhan terus memberkati, Tuhan terus menolong, Tuhan terus memimpin langkah-langkah mereka, terlebih dalam melanjutkan segala kegiatan-kegiatan mereka pada minggu berikutnya, pada hari-hari berikutnya. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang mengembalakan mereka. Berkati keluarga dan anak-anak mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Dalam mereka tetap juga kokoh di dalam iman. Mereka boleh menjadi garam dan terang dimanapun mereka ada. Dan firman yang telah mereka dengar, biarlah itu menjadi suluh terang dan menjadi pegangan hidup mereka untuk melakukan kebenaran dan menyampaikan kebenaran dimanapun mereka ada. Ya Bapa di surga, demikian juga saya berdoa buat warga jemaat yang sedang dalam sakit, yang tidak bisa bersama dengan kami untuk beribadah bersama di sini. Nanti kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, Bapak Ama Devi, Bapak Ama Iman, Bapak Ama Hans, Tuhan yang selalu memberikan pengharapan dan kekuatan, Tuhan yang menguatkan mereka menghadapi penyakit yang sedang bersarang dalam tubuh mereka. Sekalipun fisik semakin lemah, tapi iman tetap kokoh. Kami juga percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau jamah dan Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga saya berdoa buat keluarga yang sedang berduka, keluarga Bapak Maina El Haga, di mana Engkau telah memanggil ayah tercinta mereka, Bapak Ama Puput. Tuhan yang menghibur, Tuhan yang menguatkan mereka. Terlebih ketika mereka berangkat dari Jakarta menuju Pulau Nias, Tuhan lindungi mereka dalam perjalanan. Engkau hantarkan mereka di sana untuk melihat orang tua mereka yang terakhir kali yang telah Engkau panggil itu. Dan seluruh rangkaian acara yang dilaksanakan di Nias oleh berjalan dengan lancar menjadi kemuliaan Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat keluarga yang bersuka cita oleh karena berkat Tuhan melalui kelahiran anak di tengah-tengah keluarga mereka. Kami berdoa buat Bapak Ama Kris Waruhu, kami berdoa buat keluarga Bapak Ama Ina Joan Lawole. Tuhan berkati anak yang telah Engkau titipkan di tengah-tengah mereka, di tengah keluarga mereka, menjadi anak yang bertumbuh menjadi anak yang takut akan Engkau. Berkati orang tua dan berikan hikmat dalam mengurus dan membesarkan anak ini. Demikian juga kami berdoa buat keluarga yang boleh bergabung di BNKP Jakarta, keluarga Bapak Ama Ina Rena Ziga. Biarlah mereka boleh bertumbuh di sini dalam ibadah-ibadah yang dilaksanakan di gereja maupun juga di dalam kegiatan-kegiatan lingkungan. Biarlah kami boleh bergandengan tangan dalam pelayanan yang telah Engkau beri tanggung jawab bagi kami di tengah-tengah jemaat ini. Ya Bapa di surga, demikian juga saya berdoa buat seluruh warga jemaat yang berulang tahun hari ini dan beberapa hari yang lalu. Biarlah mereka di dalam sukacita oleh karena berkat Tuhan. Biarlah mereka semakin giat dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Dan segala apa yang menjadi harapan-harapan mereka Engkau berkati. Berikanlah kesehatan dan panjang umur kepada mereka. Dan biarlah apapun yang menjadi pergumulan mereka juga, Tuhan yang membukakan jalan, Tuhan yang menolong mereka.
Demikian juga saya berdoa buat segala kegiatan pelayanan di tengah-tengah jemaat BNKP Jakarta, baik yang akan dilaksanakan hari ini maupun yang dilaksanakan beberapa hari ke depan, dan terlebih pada hari Minggu kami akan merayakan secara sederhana ulang tahun gereja BNKP Jakarta yang ke-64. Berikanlah waktu yang baik bagi kami Tuhan, dan persiapkan seluruh rangkaian acara, persiapkan kami para pelayan dalam melakukan pelayanan, dan biarlah seluruh umat-Mu boleh juga memberikan waktu, kami boleh sama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Demikian juga saya berdoa buat seluruh kegiatan pelayanan di BNKP, mulai dari pimpinan pusat sampai ke jemaat-jemaat. Tuhan berkati BPMS, Tuhan berkati resor, Tuhan juga memberkati mereka dalam segala pelayanan. Dan di jemaat-jemaat, biarlah pelayanan di tengah-tengah jemaat BNKP, di seluruh BNKP, boleh berjalan dengan lancar dan boleh menjadi kemuliaan Tuhan. Terlebih pelaksanaan sinode pertengahan yang akan dilaksanakan pada akhir bulan Agustus ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mencukupkan apapun yang dibutuhkan. Ya Bapa di surga, demikian juga saya berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia dan khususnya kota kami DKI Jakarta. Tuhan yang memberikan kedamaian, para pemimpin kami boleh memberikan hikmat kepada mereka, supaya mereka boleh memimpin sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi berkat bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih ya Tuhan Yesus, seluruh persembahan yang telah dikumpulkan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan Engkau terima persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, dan Engkau balaskan berlipat ganda kepada seluruh umat-Mu dalam pekerjaan, dalam usaha mereka, bahkan dalam kehidupan keluarga, kehidupan anak-anak mereka, dan apapun cita-cita mereka, Tuhan yang menolong dan mengabulkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami akan mengakhiri ibadah ini. Ada yang pulang, ada juga yang melanjutkan kegiatan di sini. Tuhan yang menolong kami, dan Engkau hantarkan seluruh umat-Mu nantinya ke rumah masing-masing, supaya mereka boleh bertemu dengan keluarga dan boleh bersuka cita memuji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, seluruh para pelayan-pelayan yang Engkau hari ini, kami mohon Engkau berkati mereka, berikan semangat terus dalam pelayanan yang telah Engkau berikan bagi kami masing-masing. Kami telah berdoa di dalam nama Allah Bapa, dalam anak-Mu Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang telah mengajari kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupan sehari-hari dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selamanya. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Saat teduh sejenak.
Amin. Shalom. Yahoo. Tuhan memberkati.